Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Neng Jadi Official. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini aku mau sharing-sharing mengenai materi tentang si cantik muslimah dan tubuhnya. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelum aku menjelaskan ya mengenai mengenai aurat, hal-hal yang penting gitu ya. Nah teman-teman, sebelum aku melanjutkan penjelasanku, aku mau nanya nih dari teman-teman, ada yang tahu apa itu aurat? Nah, kalau ada yang tahu, bisa kalian tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, aku tunggu. Oke. Nah, baiklah, aku lanjutkan ya untuk penjelasannya. Perlu teman-teman ketahui nih, apalagi seorang muslimah, bahwa aurat pada wanita itu sangat banyak sekali. Jadi dari sini kita belajar untuk menjadi wanita yang solihah dan mendapatkan ridho darinya dengan menutup aurat kita. Dan teman-teman, dalam syariat Islam itu mengatakan bahwa aurat seorang muslimah itu, aurat itu bermakna sebagai segala sesuatu hal yang membuat seseorang itu merasa malu gitu, dan ataupun sebagai aib ataupun kekurangan, baik itu dari perkataan, perbuatan, sikap dan lain sebagainya. Dan aurat itu juga adalah segala bentuk dari aib ataupun kekurangan yang tidak pantas bagi seorang muslimah itu, yang tidak pantas dibuka gitu, di muka umum. Begitu ya teman-teman makna dari aurat. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan nih bagi seorang muslimah itu sendiri untuk menjaga tubuhnya gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu adalah menjaga bulu keningnya atau alis ya. Nih, alisnya gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat bagi wanita yang mencukur, menipiskan bulu keningnya, maupun yang ingin diminta untuk dicukur maupun ditipiskan bulu keningnya. Dan ini terdapat pada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, mengapa sih untuk mencukur bulu kening itu dilarang? Ada yang tahu teman-teman? Karena segala sesuatu yang sudah merupakan pencapaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan pencapaian yang maksimal. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pasti dengan adanya sebab dan akibat. Maka dari itu menciptakan manusia adalah hal yang paling sempurna teman-teman. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk merubah apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk salah satunya untuk menipiskan, merubah bentuk, ataupun dicukur bulu kening ataupun alisnya. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah yang kedua yaitu menjaga kaki nih teman-teman. Jadi bagi seorang wanita maupun muslimah gitu, kita dilarang gitu untuk mengangkat ataupun menghentakkan kaki kita agar terlihat perhiasan yang tersembunyi gitu ya, perhiasan yang tersembunyi. Ya intinya kita dilarang banget gitu untuk menghentakkan kaki kita agar perhiasan kita terlihat gitu. Nah kemudian ini itu tertulis dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 nih teman-teman. Nah, mengapa hal ini tidak diperbolehkan? Sebab karena seorang wanita itu yang menghentakkan kakinya gitu, atau seraya ingin
memamerkan perhiasannya itu cenderung ke arah sombong ataupun ingin memamerkan gitu perhiasannya. Jadi dalam Islam itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian teman-teman. Jadi mengapa sih memakai wangi-wangian itu tidak diperbolehkan teman-teman? Asalkan niatnya nih teman-teman. Kalau misalnya niatnya seorang muslimah untuk memakai wangi-wangian agar dicium gitu ya aromanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya, nah itu tidak diperbolehkan teman-teman. Nah sedangkan kalau niatnya itu untuk ibadah karena Allah gitu ya, ibadah untuk Allah dan tujuannya untuk agar misalnya suami kita nyaman gitu berada di dekat kita gitu. Nah kita ingin memakai wangi-wangian itu insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman, malahan itu bernilai ibadah sunnah gitu dan berpahala insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yaitu menutup dada kita. Nah jadi kita harus menjaga dada kita nih teman-teman, jangan sampai dada kita terlihat sudah menutup aurat tapi dada masih terlihat. Itu belum memenuhi syarat ya teman-teman, karena terdapat dalam Quran surah An-Nur yang berarti bahwa hendaklah mereka atau si perempuan itu menjulurkan hijab mereka ke dada mereka agar tidak terlihat gitu, agar tetap terjaga. Dan hal ini itu untuk mengantisipasi nih teman-teman agar tidak terjadinya fitnah juga. Jadi agar lekukan tubuh kita itu tidak terlihat, salah satunya dengan menjaga dada kita dan dengan menutupnya dengan hijab yang panjang atau menjulurkan hijab kita. Begitu ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu menjaga gigi kita. Maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan nih teman-teman untuk merubah gigi kita, karena gigi itu merupakan sudah diciptakan Allah dengan kodratnya gitu, dengan ketentuannya. Dan maka dari itu kita tidak boleh merubah-rubahnya nih teman-teman, karena sudah ada hadisnya juga dari At-Tabari gitu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat bagi seseorang yang ingin mengikir gigi maupun yang dikikir gitu, ataupun yang ingin mengikir gitu giginya gitu ya teman-teman. Jadi sangat dilarang untuk memodifikasi gigi kita atau merubah-rubahnya. Nah selanjutnya yaitu pada leher. Leher ini sering sekali nih terjadi pada seorang wanita gitu untuk menampakkan lehernya. Jadi seperti ingin menggoda gitu ya dari leher gitu kan. Jadi dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan teman-teman. Nah kan ada dalam hadis gitu ya, bahwasanya seorang wanita itu harus menjaga gitu perhiasannya gitu kan. Nah salah satunya yang tampak gitu kan dari leher kita gitu bagi seorang muslimah gitu kan tentunya. Jadi benar-benar kita harus menjaga aurat kita dengan menutup leher kita, dada kita yang tadi sudah dijelaskan gitu, dengan menggunakan hijab kita gitu sampai menutup dada, leher gitu kan, rambut dan lain sebagainya gitu. Itu tujuan kita memakai hijab gitu teman-teman, agar aurat kita tidak terlihat gitu. Dan ini juga dimaksudkan agar tidak mendapatkan fitnah dan juga mudarat gitu ya, dampak buruk bagi kaum Adam gitu kan. Itu untuk menjaga itu semua teman-teman, begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah kemudian yaitu tangan. Nah jadi pada tangan kita itu juga merupakan aurat nih teman-teman. Nah ada kalau misalnya sering kali tersisingkan gitu ya tangan seorang muslimah gitu. Nah itu bisa kalian pakai yang namanya handsock gitu untuk menjaga tangan kita, karena kan yang namanya
aurat wanita itu kan sangat banyak sekali gitu ya, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi kalau misalnya pergelangan tangan itu tetap aurat gitu teman-teman. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai tersisihkan juga gitu. Itu bisa pakai handsock gitu bagi muslimah gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu seorang muslimah harus menjaga matanya nih teman-teman, karena menjaga mata merupakan hal yang sangat penting juga. Dengan mata kita bisa, karena dari mata itulah yang akan bisa gitu menimbulkan fitnah dan zina dan maupun sebagainya gitu. Jadi kita sebagai seorang muslimah harus pandai-pandai menjaga pandangan ya teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu mulut. Nah, kita sebagai seorang muslimah juga harus pandai-pandai nih teman-teman untuk menjaga mulut kita. Jangan sampai ketika kita sudah menutup aurat tapi mulut kita masih suka pedes gitu teman-teman, masih suka gosip ataupun yang namanya ghibah gitu ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai juga nih untuk menjaga mulut kita, karena karena adapun dari pepatah mengatakan bahwa lebih baik diam daripada berkata tapi menyakitkan gitu teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai banget untuk menjaga mulut kita. Oke? Kemudian selanjutnya yaitu kehormatan. Jadi seorang muslimah itu harus bisa menjaga kehormatannya, dari mulai dengan kita menjaga aurat kita, menjaga sikap kita gitu ya. Dan ini itu sangat penting sekali gitu. Dan terakhir yaitu untuk menjaga pakaian kita. Nah, ketika kita sudah mulai untuk tahu gitu ya dari aurat-aurat kita, apa saja aurat kita, itu kan sangat banyak sekali gitu kan. Dan jangan sampai ketika kita sudah menutup aurat gitu tapi masih saja terlihat gitu pakaiannya masih jiplak atau masih terlihat gitu ya lekukan tubuhnya. Jadi sebisa mungkin kita harus memperbaiki juga dari pakaian kita gitu ketika kita sudah mengetahui nih aurat-aurat kita itu ya teman-teman. Ini juga sebagai agar kita dapat terhindar dari fitnah gitu, dan agar kita juga belajar untuk menjadi wanita yang salihah dan mendapatkan ridha darinya. Gitu ya teman-teman, mungkin ini aja gitu hal-hal yang harus kita perhatikan gitu sebagai agar dari sini ya kita sama-sama belajar gitu agar gitu untuk mendapatkan ridho darinya gitu, belajar untuk menjadi seorang wanita yang salihah, istiqomah dalam menutup aurat, dan menjadi intinya di sini mau sharing-sharing tentang itu ya, sama-sama belajar gitu ya di sini. Kalau misalnya ada yang kurang gitu dari penjelasanku ataupun masih ada yang mau ada tanggapan gitu, boleh silakan ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Aku tunggu saran-sarannya yang lain gitu. Kalau ada mau konten tentang materi lainnya boleh banget, bisa ditulis di kolom komentar juga. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.